Radio TV Publik Daerah Indonesia, lahir dari insan pewarta profesional, mengudara di bumi pertiwi, wujud ketahanan dan sumber informasi bangsa. Persada ID eratkan persatuan bangsa Indonesia, kukuhkan semangat kebersamaan negeri, bangun daerah kuat Indonesia tangguh, teguhkan komitmen jati diri bangsa. Persada ID, Persada ID, mencerdaskan kehidupan bangsa. Persada ID, Persada ID, bangun daerah kuat Indonesia tangguh, korbankan semangat persatuan dan kesatuan untuk daerah maju Indonesia jaya, singkirkan perbedaan, jauhkan pertikaian. Persada ID pilar budaya bangsa, Persada ID pilar budaya bangsa, Persada ID pilar budaya bangsa. Sumatera. Kados pundi kabaripun Eno? Kula wonten Magelang, ugi sae-sae kemawon Tina. Itu artinya saya di Magelang juga baik-baik saja Tina. Iya, dan Eno sepertinya busana yang Eno pakai nampak anggun sekali ya. Terima kasih Tina. Kalau boleh tahu nih apa nama busana yang Eno pakai saat ini? Iya Tina, saat ini saya memakai kebaya Jawa Tengah. Nah, kebaya ini memiliki filosofi tersendiri ya bagi orang Jawa, di mana mengandung pesan ajaran Jawa untuk hidup rukun, juga memiliki hubungan yang harmonis antar sesama manusia dan juga kepada penciptanya.
Dan bawahan yang saya pakai ini adalah jarit dengan motif batik Parangkusumo yang dulunya digunakan oleh kalangan bangsawan. Ini memiliki harapan agar pemakainya dapat memperoleh keluhuran, kemudian kedudukan, dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Tina juga tak kalah cantiknya. Ini Tina memakai baju adat dari mana, Tina? Nah, kalau saya nih Eno, saat ini mengenakan busana adat Mentawai yang disebut ogo. Busana ogo ini dilengkapi dengan aksesoris seperti ikat kepala, kemudian ada luat nih di Mhm. kepala saya, kalung atau inu dan aksesoris dari benda-benda alam. Semuanya. Yang terhormat Ketua Haji Ganjar Pranowo SHMIP, yang kami hormati Ketua Harian Bapak Dr. Andes Syaifuddin Ahmad MSI, beserta seluruh pengurus Indonesia Persada ID, dan tentu saja kepada jajaran pengurus LPPL seluruh Indonesia, dan juga Jaringan Radio Komunitas Indonesia atau JRKI dari Aceh hingga Papua, dan juga teman-teman RRI yang telah bergabung di link Zoom dan juga melalui YouTube channel. Dan acara ini disiarkan secara langsung melalui LPPL seluruh Indonesia, JRKI dan juga RRI Entikong Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Anda juga bisa menyimak siaran serentak pada hari ini melalui kanal YouTube Radio Magelang FM dan Sasa Raina FM. Dengan mengucap Bismillahirrohmanirrohim, kita mulai acara pada siang hingga sore nanti. Dan tak lupa kami sampaikan selamat datang dalam agenda Tumpengan Nasional Virtual dan Live Sarasehan Menjaga Indonesia yang diprakarsai oleh Indonesia Persada ID dalam tasyakuran ulang tahun kemerdekaan ke-77 Republik Indonesia tahun 2022. Bapak Ibu hadirin, mengawali acara kita, mari bersama mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon bersikap sempurna. Acara kita lanjutkan kembali. Bapak Ibu hadirin, agar kegiatan kita mendapatkan kelancaran atas ridho Tuhan Yang Maha Esa, kita panjatkan doa kepada Sang Pencipta yang akan dipandu oleh Bapak Pipo Alvaro dari LPPL Radio Gagak Rimang FM Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Rasulillahi ajma'in alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, puji syukur alhamdulillah atas semua nikmat-Mu sehingga hari ini kami semua bisa bertemu secara visual pada acara Tumpengan Nasional Virtual dan Sarasehan Menjaga Indonesia. Untuk itu ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah acara yang kami laksanakan ini sebagai acara yang Engkau ridhoi, yang membawa berkah, rahmat, taufik dan hidayah-Mu. Allahumma ya Allah, ya Rabbana, ya Karim, jadikanlah acara ini sebagai ajang silaturahim yang bermanfaat dalam upaya mempererat rasa kebersamaan dan meningkatkan kualitas kami di dunia penyiaran radio. Anugerahkanlah kepada kami kekuatan lahir batin yang hakiki, serta limpahkanlah kepada kami ilmu yang luas dan bermanfaat. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cara selanjutnya, laporan Ketua Harian Indonesia Persada ID kepada Bapak Dr. Ando Saifuddin Ahmad, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua Umum Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Mas Ganjar Pranowo. Yang saya hormati jajaran pengurus Indonesia Persada ID, para narasumber. Yang pertama Bapak PJ Bupati Mapi Papua, yang terhormat Bapak Bupati Kupang, Nusa Tenggara Timur, yang terhormat Bapak Wali Kota Magelang yang nanti jadi host pada acara hari ini. Kemudian Kepala Stasiun RRI Entikong, Kalimantan Barat, teman-teman jajaran Jaringan Radio Komunitas Indonesia atau JRKI, Direktur Utama RRI Mas Hendrasmo yang saya hormati, dan para narasumber dari Biro Hukum BNPB, Bang Gutman, kemudian pimpinan beserta kru LPPL seluruh Indonesia yang saya cintai dan saya banggakan. Bersama ini kami laporkan kepada Mas Ganjar bahwa live berjajaring LPPL Indonesia ini adalah dalam rangka tasyakuran Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 tahun 2022 dalam acara Tumpengan Nasional Virtual dan Live Sarasehan dengan tema Menjaga Indonesia. Karena LPPL Radio dan TV Publik Daerah ini di Indonesia adalah lembaga yang menjaga ketahanan informasi di Indonesia, terutama di daerah-daerah perbatasan. Ini yang sangat kita kuatkan agar informasi yang diterima masyarakat di Indonesia bisa terjaga, tidak banyak berseliweran hoax ya. Ya, itu yang tetap kita pertahankan. Kemudian pada kesempatan yang berbahagia ini kami mohon Mas Ganjar nanti menjadi moderator acara ini, sekaligus nanti memotong tumpeng secara virtual. Nanti akan diserahkan Mas Ganjar ke LPPL Denpasar ya. Nanti akan diterima Cok Kris ya, Mbak Cok Kris nanti di Denpasar secara virtual. Terima kasih saya ucapkan ke semua pihak yang mensukseskan acara pada siang hari ini, kepada semua pihak, para narasumber, teman-teman Jaringan Radio Komunitas Indonesia JRKI yang mensupport, dan kita bergandengan tangan teman-teman JRKI agar dengan LPPL Indonesia kita sebarluaskan informasi yang baik. Kemudian juga semua pihak anggota Indonesia Persada ID, jajaran LPP RRI se-Indonesia, terima kasih Mas Hendrasmo yang memfasilitasi acara ini.
dan semua pihak yang tidak kami sebutkan satu persatu yang turut serta mensupport acara ini. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Baik, terima kasih sekali dan Bapak Ibu yang berbahagia. Selanjutnya saat yang ditunggu-tunggu kita semuanya, terutama rekan-rekan yang ada di studio masing-masing yang telah menyiapkan tumpeng untuk kita nikmati bersama-sama sambil nantinya kita menyimak jalannya Sarasehan menjaga Indonesia, yaitu prosesi potong tumpeng yang akan diawali oleh Ketua Umum Indonesia Persada ID. Kami persilakan Mas Ganjar untuk bersiap-siap memotong tumpeng dan nanti secara virtual mohon diserahkan kepada perwakilan LPPL, salah satunya pengurus Indonesia Persada ID dari Denpasar Bali, Kakanda Cokorda Krisna dari RPKD Denpasar Bali. Kami harapkan bersiap-siap menerima potongan tumpeng secara virtual dari Ketua Umum dan pemotongan tumpeng dilakukan serentak ya bersama-sama seluruh peserta. Dan kalau Bapak Ganjar sudah siap, kita Udah siap, kita udah siap. Baik, tumpengnya udah 2 hari. Enggak deh. Kita akan bersama-sama memotong tumpeng dan kita hitung pada hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Tepuk tangan Bapak Ibu semuanya. Dan perlu diketahui bahwa dalam acara ini terdapat 120 tumpeng yang dipotong dalam waktu yang bersamaan. Ya, luar biasa sekali. Hari ini hari yang luar biasa, banyak sekali tumpeng. Dan ini merupakan wujud syukur kita atas tahun Republik Indonesia. Ya, tentunya Eno, Mhm. potongan tumpeng hari ini juga sebagai simbol daripada doa dan harapan masyarakat Indonesia untuk selalu menjaga Indonesia. Baik, iya, Tina, betul Oke, sekali. tumpengnya Iya. saya serahkan kepada siapa? Iya, potongan tumpeng dari Mas Ganjar mohon diberikan kepada salah satu pengurus secara virtual. Mohon Cok Kris untuk Tapasin dulu ya. baru mari ya. Mohon ditahan sebentar. Silakan diterima. Ya. Oke. Baik, terima kasih. Kami persilakan Mas Ganjar untuk menyapa Cok Kris ini. Terima kasih. Dok Kris, terima kasih. Jadi tahu gitu kemarin saya di Bali saya serahin langsung ya tumpengnya ya. Iya betul Mas Ganjar. Iya. Sebenarnya Tahu berharap gitu ini kemarin bukan- saya serahin karena kemarin saya lagi ada di Bali. Iya. Kita mencoba berpartisipasi di G20 untuk renewable energy. Selamatlah buat Cok Kris ya. Mudah-mudahan siarannya makin keren dan seluruh teman-teman yang hari ini ikut di acara pemotongan tumpeng serentak. Dan tadi Bung sampaikan ya, panitia udah sampaikan semuanya, hebatlah. Mudah-mudahan jadi momentum. Dan ini disaksikan oleh kawan-kawan Bupati, Mas Indra Smo. Mudah-mudahan nanti kita menjalin komunikasi. Yuk, kita gebrak sekarang, khususnya di daerah-daerah remote area, untuk kita siapkan informasi sebanyak-banyaknya, prestasi sebanyak-banyaknya, literasi sebanyak-banyaknya, agar masyarakat mendapatkan yang benar, yang the best ya. Selamatlah untuk semuanya, tetap bertahan dalam kondisi yang tidak mudah ya. Terima kasih. Terima kasih Mas Ganjar. Iya. Baik, terima kasih untuk semakin memperkuat semangat kita ya untuk menjaga Indonesia. Maka momen ini akan kita abadikan ya. Untuk itu mohon Bapak Ibu untuk menghidupkan kamera dan merapat ke layar sambil membawa potongan tumpeng dan kita akan bagi dalam 5 slide. Dan dimohon tetap siap action ya dalam setiap slide-nya ya. Baik, untuk slide yang pertama kita hitung 1, 2, 3. Baik, slide yang kedua 1, 2, 3. Baik, slide yang ketiga 1, 2, 3. Slide yang keempat 1, 2, 3. Slide yang kelima terakhir 1, 2, 3. Baik, terima kasih sekali Bapak Ibu. Kami persilakan untuk kembali ke tempat duduk semula. Bapak Ibu dan hadirin, mari berikan semangat aplaus untuk acara kita hari ini. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya kita bersama akan mendengarkan harapan dari yang tadi telah menerima potong tumpeng dari Ketua Umum.
apa harapan untuk lembaga penyiaran publik pada usia kemerdekaan Indonesia yang ke-77 tahun ini? Kakanda Cokorda, disilakan. Baik, terima kasih Tina. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya. Yang terhormat Ketua Umum Indonesia Persada ID, Bapak Haji Ganjar Pranowo. Yang kami hormati Ketua Harian Indonesia Persada ID beserta jajaran pengurus, LPPL anggota Indonesia Persada ID di seluruh Indonesia, Jaringan Radio Komunitas Indonesia GRKI, Bapak Ibu narasumber serta undangan yang berbahagia. Puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Da Sang Yang Widiwasa, dapat hadir pada acara Tumpengan Nasional Virtual Menjaga Indonesia. Terima kasih Mas Ganjar, Bapak Ketua Umum, Ketua Harian, jajaran pengurus dan undangan lainnya. Kami diberikan kesempatan untuk menyampaikan harapan mewakili LPPL Pengurus Indonesia Persada ID yang kami cintai dalam acara ini. Sejujurnya Pak Ketua, kami itu ingin sebenarnya menerima tumpeng ini secara langsung. Dan karena ingin bertemu langsung sih sebenarnya dengan Mas Ganjar. Jadi semoga keinginan kami ini terkabul dalam acara-acara berikutnya yang bisa dilaksanakan secara luring. Mas Ganjar, Bapak Ibu yang kami hormati, pada masa pandemik itu yang waktu lalu dari tahun 2020 ya sampai 2021, di mana semua sektor usaha itu mengalami goncangan, tapi justru ada berkah tersendiri bagi radio. Nah, karena dengan stay at home, kemudian work from home, radio itu jadi lebih didengar. Itu yang kami rasakan di Bali, Mas Ganjar. Mungkin hal yang sama juga dirasakan oleh LPPL lainnya di Indonesia. Nah, karena beragam informasi yang disampaikan melalui radio, apalagi LPPL yang merupakan lembaga penyiaran publik yang terpercaya untuk menyampaikan beragam informasi dari sumbernya langsung. Nah, pendengar pun semakin bertambah tentunya, karena mereka itu sangat membutuhkan informasi yang benar dan tentunya bukan informasi-informasi hoax yang mungkin selama ini banyak menyebar di media-media sosial. Demikian. Seperti tagline kami tentunya di RPKD, informasi terkini, terupdate, dan terpercaya. Jadi kondisi ini membuat kami itu semakin bersemangat, Mas Ganjar, untuk membuat program-program baru yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat saat itu. Jadi tidak hanya untuk pendengar saja, tapi juga untuk mendukung beragam usaha kreatif yang bermunculan mulai pada masa itu yang menggunakan media online untuk berjualan. Demikian pula untuk mendukung seniman kreatif lainnya seperti penyanyi kreatif Bali yang seperti Job. Jadi dengan memperdengarkan karya mereka itu, jadi mereka itu semakin didengar. Nah, kini saat pandemik telah berlalu dan kita juga dapat beraktivitas dengan normal kembali, tentunya kita tidak berhenti untuk selalu berbenah. Mewakili LPPL pengurus, ada beberapa harapan nih Mas Ganjar yang ingin kami sampaikan. Jadi tidak banyak, jadi cukup 2 saja dari kami. Jadi yang pertama itu mengenai kelembagaan. Nah, kami mohon bantuannya untuk pendampingan serta juga koordinasi dengan kementerian lembaga terkait untuk beberapa LPPL yang sampai dengan saat ini masih berkendala untuk urusan dalam bidang perizinan. Kemudian kami juga mengharapkan ada pertemuan-pertemuan secara luring ataupun juga daring dengan seluruh pengurus, di samping untuk penguatan kelembagaan tentunya ini juga untuk mendukung atau membuat program-program kerja yang baru yang tentunya sangat bermanfaat untuk LPPL di seluruh Indonesia. Kemudian harapan yang kedua Mas Ganjar itu dalam bidang SDM. Jadi untuk meningkatkan kapasitas SDM dalam dunia penyiaran, kami mohon untuk memfasilitasi melalui adanya workshop, kemudian
adanya BIMTEK ataupun juga seminar-seminar teknis mungkin penyiaran atau hal teknis lainnya, kemudian juga tentang manajemen penyiaran dengan narasumbernya dari kementerian lembaga ataupun juga instansi yang terkait, kemudian dari para broadcaster yang handal dan juga mumpuni di bidangnya, agar SDM dalam penyiaran itu lebih berkualitas, profesional dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Jadi demikian harapan kami, Mas Ganjar. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Kami tutup dengan Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya. Terima kasih. Terima kasih Cok Krisna. Terima kasih Ketua Umum Mas Ganjar yang telah berkenan memotong tumpeng dan memberikan secara virtual kepada perwakilan LPPL juga Kakanda Cokorda Krisna yang telah mewakili dan memberikan ungkapan harapan terhadap tumbuh kembang LPPL Indonesia. Oh iya Mas Ganjar, ini ada pendengar yang mengirimkan salam untuk Mas Ganjar. Katanya salam sehat selalu dari Pak Tugiman. Iya, salam kembali kan ya Mas Ganjar ya. Ya, waalaikumsalam, salam kembali, salam sehat. Terima kasih Mas Ganjar. Ya, tentunya Eno tidak lengkap jika hanya perwakilan LPPL-nya pengurus aja. Yang diberi kesempatan untuk menyampaikan harapan. Selanjutnya kami persilakan anggota Indonesia Persada ID yang mewakili zona Sulawesi untuk memberikan testimoni dan harapannya eksistensi LPPL di daerah kita ke depan. Dipersilakan Mas Rislan dari LPPL Radio Suara Kayubura FM Kabupaten Parigi Motong, Sulawesi Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Ketua Umum Persada ID Indonesia, Bapak Ganjar Pranowo. Salam sehat selalu Pak, sukses selalu calon presiden insya Allah. Yang kami hormati Sekretaris Umum ya Persada ID Indonesia, Ibu Rita Zulkarnain. Yang saya hormati seluruh pengurus Persada ID. Yang saya hormati para narasumber yang hebat-hebat ya. Kemudian yang saya hormati seluruh LPPL se-Indonesia yang sama berbahagia. Kami mewakili dari zona Sulawesi Pak Ketua ingin menyampaikan harapan-harapan kami agar perkembangan radio khususnya di wilayah zona Sulawesi itu lebih dikembangkan lagi. Karena tulis terang Pak Ketua, di zona Sulawesi itu masih banyak yang belum mempunyai izin. Ini yang utamanya, izin radio utamanya persoalan perda. Di kami Pak Ketua itu Parigi Motong itu punya 3 radio dengan 3 frekuensi berbeda. Ini masih menjadi rumit sehingga kita belum mempunyai izin. Kemarin kita sudah ajukan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Parigi Motong untuk pembuatan perda, namun ditolak dengan alasan karena itu terganjal 3 frekuensi yang berbeda itu. Mereka sudah tanya, katanya dalam aturan itu yaitu hanya 1 frekuensi yang diizinkan untuk radio yang milik pemerintah daerah gitu. Oleh karena itu melalui kesempatan ini kiranya ada solusi ya, dari solusi yang diberikan kepada kami selaku LPPL di zona Sulawesi sehingga dapat memudahkan kami untuk memberikan informasi-informasi yang bersifat penting kepada masyarakat dan masyarakat bisa menerima informasi-informasi tersebut. Kami sampaikan juga bahwa Kabupaten Parigi Motong, Provinsi Sulawesi Tengah itu memiliki luas wilayah 472 km. 472 km itu membentangi dari ujung ke ujung. Itu artinya poros Sulawesi bisa tembus ke Palu, ke Poso dan ke Gorontalo. Ini merupakan salah satu kabupaten yang betul-betul sangat luas ya. Sehingga dengan luasnya wilayah itu kami menginginkan bahwa radio ini benar-benar resmi berizin karena 3 radio ini yang beda frekuensi sudah kami berupaya, bahkan kami studio banding ke Gunung Kidul, kami studio banding ke mana
ke Poso, ke Tangerang, Jakarta, bahkan ke Kementerian Kominfo. Nah, alasannya seperti itu. Nah, bahwa kita sementara mengurus ini, mudah-mudahan ada solusi terbaik yang diberikan oleh LPPL, khususnya juga ada ID Indonesia. Kemudian terima kasih banyak sudah memberikan kesempatan kepada kami. Selamat ulang tahun proklamasi yang ke-77 dan hari virtual ya, internasional. Semoga radio lebih jaya dan lebih sejahtera dan bahkan lebih makmur dan bisa diserap oleh seluruh masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Parigi Motong. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Santi 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 Om. Terima kasih. Baiklah Bapak Ibu, kita bersama-sama telah menjalani acara Tumpengan Nasional Virtual dalam tasyakuran ulang tahun kemerdekaan ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2022. Dan kini saatnya kita menuju ke acara Live Sarasehan. Untuk itu kita undang Wali Kota Magelang, Bapak Dr. Haji Muhammad Nur Aziz, SPPD KGH Finazim. Selamat siang Dr. Aziz. Selamat siang Mbak. Bagaimana kabarnya nih dokter? Baik Mbak Tina. Mbak Tina sehat Mbak Ino? Iya sehat alhamdulillah dokter. Ngomong-ngomong nih Pak Dokter, sudah berapa kali nih menjadi host? Ini baru sekali di sehingga saya izin Mas Ganjar, saya tadi nggak datang ke Boyolali. Udah tahu kok saya. Silakan Pak Dokter. Terima kasih Mbak Ino, Mbak Tina dan Iya. segenap pengurus Indonesia Persada ID, LPPL seluruh Indonesia dan anggota jaringan Radio Komunitas Indonesia serta peserta Tumpengan Nasional Virtual dan Live Sarasehan Menjaga Indonesia. Saya juga terima kasih sekali nih pada yang membuat acara yaitu Mbak Rita, Mas Adi, Mas Aan dan Mbak Eti. Juga para terutama khususnya Mas Ganjar ini yang dengan kesibukan yang luar biasa masih bisa menemani kita bersama, luar biasa. Dan saya tadi seneng kalau Mas Rizlan bilang insya Allah beliau akan calon presiden, saya nanti yang bawa tasnya saja Mas Ganjar. Untuk kampanye. Ya, kita tahu bahwa radio ini luar biasa, kita merdeka bahwa untuk membawa semangat memang hanya waktu itu satu-satunya adalah dengan radio. Bung Karno dengan istilahnya pidatonya yang menggelegar, kemudian juga Bung Tomo untuk membangkitkan semangat hanya dengan radio. Juga kita tahu kita untuk menjangkau tempat-tempat yang sangat sulit di Indonesia yaitu yang terdepan, terluar dan tertinggal hanya dengan radio karena radio ini mampu menjangkau istilahnya secara besar. Kemudian saya juga menyapa pada narasumber teman-teman saya ini ada Pak BNPP, Pak Goodman, kemudian juga ada dari Rakom Suara Kerom Papua, dan juga ini ada Bupati Mapi, Direktur RRI, Bupati Kupang, dan RRI Entikong. Nah ini yang istimewa RRI Entikong. Mas Ganjar, saya dulu pernah dinas di sana Mas Ganjar. Perbatasan antara Indonesia dengan Malaysia. Dan mudah-mudahan sekarang sudah berubah Mas Ganjar. Kalau dulu, kalau kita dari Indonesia masuk ke sana, perubahannya sangat signifikan. Semakin, kalau ke sana semakin baik, kalau ke sini kurang bagus. Tapi mudah-mudahan sekarang sudah semakin baik di eranya Pak Jokowi ini. Untuk mungkin lebih mempersingkat, sekali lagi, saya juga khususnya Mas Ganjar yang dengan luar biasa waktunya yang sangat mepet ini, saya ingin menyapa Mas Ganjar. Assalamualaikum Mas Ganjar, sehat-sehat? Ya. Waalaikumsalam, sehat bergas. Walaupun dengan Rikmo itu kalau orang Jawa rambut putih tapi ternyata kelihatan masih muda terus gitu. Ada jamunya ini Pak Dokter. Biasa. Nah ini Mas Ganjar, saya ingin bertanya ini.
peran radio sendiri Mas Ganjar dalam rangka menggelorakan semangat, menurut Mas Ganjar bagaimana sebenarnya radio-radio yang sekarang ini? Monggo Mas Ganjar. Iya Pak Dr. Aziz, kawan-kawan semua yang ikut ya, Pak Wali Kota dan teman-teman yang ikut hari ini. Radio itu punya segmentasi khusus loh, jangan salah loh. Mereka minded. Jadi mendengarkan radio itu bagian dari apa ya, kayak hobi lah begitu. Kayak hobi begitu. Maka sebenarnya ini kesempatan. Pemerintah juga dituntut sekarang, kalau kaku pasti nggak mau. Mestinya radio nanti juga akan bisa menggunakan multi platform ya, sehingga tidak hanya didengarkan, radio itu bisa ditonton juga. Nah, nanti kita coba bicarakan. Maka kalau tadi Cok Kris meminta ada pelatihan, saya siapkan ya. Nanti kita ambil khusus yang the best gitu ya, pengelola radio yang profesional ya. Dan sudah kami siapkan nanti agar di bulan September lah ada 2 kali pertemuan yang kita siapkan dan bisa kita kopi darat nanti. Jadi Pak Dokter, radio ini apa perkembangannya dengan pendengar yang setia, sebenarnya ini menjadi potensi kita bisa menyiarkan informasi, membagikan informasi yang bagus, yang bersemangat, ya sedikit kritis boleh kok, menurut saya nggak apa-apa kok, sedikit kritis boleh disampaikan, tapi kan ini radionya pemerintah gitu ya, artinya pemerintah punyalah kewajiban menginformasikan, kritik juga boleh disampaikan. Namun demikian, bagaimana perkembangan radio berikutnya? Jangan salah ya, ketika kita punya gadget, hari ini kita pakai ini, terus kemudian banyak aplikasi radio juga ada juga yang kadang-kadang kita perlu kopi darat. Ada juga area blank spot yang tidak bisa tercover. Maka dari BNPB di daerah-daerah perbatasan menjadi sangat penting. Itu area yang di ujung-ujung itu jangan salah, itu menjadi kekuatan kita. Maka saya sih mengajak Pak Wali Kota, Pak Dr. Aziz, mengajak semua, nanti kita ngobrol ya. Kita bersepakat nggak? Itu dulu aja. Bersepakat nggak bahwa radio di LPPL ini akan kita kembangkan? Sepakat dulu apa enggak? Karena kalau sepakat, maka kelembagaan mesti kita siapkan. Lobby dengan DPRD tadi mesti disiapkan, di Parigi Montong tadi kan, kami juga lagi buat kok. Kalau tidak, apa alternatifnya? Maka kalau bisa di acara kedua setelah pertemuan kita hari ini, awal September, kalau tidak salah nanti minggu kedua juga akan kita jadwalkan. Saya itu udah komunikasi dengan Menkominfo langsung dan beliau siap menerima kita. Tapi mari kita matangkan dulu. Jadi radio itu bisa kita dengan segala kreativitasnya, tapi saya titip pesen ya, sebaiknya agak ngepop gitu cara menyampaikannya. Nanti kalau tidak, waduh, sambutan gubernur, wah, udah asik lagi, nggak lucu lagi gitu. Ini kalau para host atau penyiar radio pasti pengen yang asik. Atau kedua, ini kawan-kawan kan punya ya pengalaman hebat-hebat inovasi di kabupaten kota. Mbok iya ya. Dari Persada ID ini kita selalu tampilkan gitu. Ini pengalaman Wali Kota Semarang Wali Kota Magelang, Wali Kota Semarang, Wali Kota Denpasar, terus kemudian ini dari Kota Baru juga ada di sini ya. Mbak Tina di sana ya, bisa juga toh bupatinya disampaikan, Pasuruan disampaikan, Wonogiri ini ada juga nih Wonogiri ini. Ditampilkan ini praktek-praktek baik, kita bikin acara kalau perlu setiap hari kita mewawancarai satu di kabupaten kota di Indonesia. Pengalaman baiknya. Alah, nggak usah lama-lama, 10 menitan aja. Itu sharing-sharing itu ada. Nanti kita potong-potong. Kita potong-potong untuk kita sebarkan ke medsos, kita sebarkan ke YouTube, apapun lah gitu ya. Sehingga fungsi radio tadi bisa memberikan informasi. Penting ini, Pak Dr. Aziz. Gitu. Terima kasih Mas Ganjar, luar biasa ini. Jadi memang kita senang kalau kita melihat beliau ternyata bagaimana menyatukan istilahnya komponen-komponen yang ada di masyarakat. Mungkin sebelum saya serahkan kepada Mas Ganjar selaku Ketua dari Persada Indonesia, Ketua Umum, saya akan mengasih pantun Mas Ganjar buat Mas Ganjar ini dan teman-teman. Oke, mainkan.
Ganjar sebagai ketua, Cakep. sebut ketua baik. Cakep. Kasih atas semua, panjenengan semua adalah anggota radio yang terbaik. Cakep. Luar biasa. Mudah-mudahan lancar semua Mas Ganjar. Saya undur Amin. Billahi taufik wal hidayah. Cendrawasih burung irian, terima kasih atas semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Pak Wali, Pak Dokter. Ye, monggo silakan Ketua Umum Mas Ganjar untuk Baik. memimpin sarasehan. Baik teman-teman, kita santai saja karena memang waktu nggak terlalu banyak. Tadi sudah saya inventarisasi setelah Parigi Motong, Bali ya. Ini aku lihat ada di Mentawai, sambil baca ini satu-satu ini ya. Oh, Cilacap ada di sini, saya lihat. Next slide, Pak Goodman, terima kasih. Pak Indrasmo, makasih ini ya, Mas Indrasmo ini sahabat saya juga ini. Tapi saya ingin mendengarkan yang di perbatasan dulu deh. Pak Koridus, Mas Neno, wah ini friend saya, ini friend saya. Pak Korinus, nah, kita langsung ngobrol dong, di unmute ya. Ini sebenarnya radio ini manfaat, kita kembangkan atau kita bubarkan? Ayo kita minta pendapat dulu ini. Biar didukung ini, ini kesempatan kita ngomong. Silakan. Wah ini sahabat saya ini. Silakan. Terima kasih Pak Ketua atas waktunya yang diberikan terkami. Kami Kabupaten Kupang ini, Mas Ganjar, kami ada di Indonesia Timur, di berbatasan langsung dengan Republik Rakyat Timor Leste, itu berbatasan darat. Kemudian kami berbatasan laut dengan Australia, dan wilayah kami cukup luas, kurang lebih 5.000 km persegi lebih. Dan wilayahnya begitu, topografinya bergunung dan sebagainya. Ini dan penduduknya cukup banyak, dan saya percaya kalau kita berbicara tentang menjaga Indonesia, maka ini adalah tugas seluruh anak bangsa, termasuk kami yang ada di Kabupaten Kupang, yang berbatasan langsung dengan Timor Leste, darat hanya dibatasi oleh sungai, dan kalau kita berbicara tentang menjaga Indonesia, sebetulnya media komunikasi yang paling baik yang selama ini kami miliki di Kabupaten Kupang, yang bisa menjangkau ke pelosok-pelosok di daerah perbatasan, itu adalah radio. Wah mantap, berarti kita kembangkan dong Pak Bupati ya. Ya, dan oleh karena itu sebetulnya fungsi radio bisa menjadi pemersatu ini karena satu, budaya daripada lintas kecamatan kita di sini berbeda-beda. Kita dengan budaya yang ada kita bisa merajut kebersamaan. Dari semua kebinekaan yang ada di sini kita bisa menenun kebersamaan dalam Republik. Kita juga bisa menyampaikan kabar-kabar tentang bagaimana menerjemahkan ideologi bangsa kita, dan itu bisa diterjemahkan dalam bahasa-bahasa rakyat yang bisa diterima oleh rakyat. Pak Korinus, ya. Pak Korinus, jadi Ya. kalau kita ingin kembangkan radio, menurut kawan-kawan yang ada di Kupang nih ya, radio ini penting nggak? Bagi kami sangat penting. Sangat penting, Pak. Sangat penting. Oke, kalau penting berarti kira-kira mendukung penuh nggak radio di daerah ini? Selama ini memang radio ini adalah bagian dari bentukan pemerintah daerah. Bupatinya mengeluarkan perda, kita dukung penuh, kita biayai, dan forum ini kami dukung penuh dalam rangka bagaimana kita bersama-sama mengembangkan kelembagaannya, mengembangkan kualitas penyiarannya, dan mengembangkan untuk memahami budaya lintas daerah yang kita miliki. Sekaligus ada satu hal penting, radio juga bisa menjadi lembaga informasi pasar atas potensi daerah yang kita miliki. Mantap, udah cocok. Pak Korinus, makasih. Kita geser dulu. Ini kalau udah gini jadi, ini jangan-jangan kita pindah aja ke Kupang ini. Menarik ini ya. Kita ke Kupang makan bunga pepaya, makan ikan di sana, wah sambalnya pedes.
ya. Pak Rinus, makasih. Oke, geser ya. Dari timur kita ke barat. Ke barat ada, nah ini, Entikong ya tadi ya? Ya. Entikong ini ada RRI, kita tanyain dulu nih sebelum bosnya kita tanyain dulu ini. Siapa ini? Pak Ansori. Pak Ansori. Ya, betul, siapa Ganjar? Wah, kalau di googling ini tadi Pak Dokter Aziz nanya, Entikong itu kalau di googling di perbatasannya sudah bagus apa belum sih? Silakan Pak Ansori, udah bagus Ya, belum? baik. Ganjar, jadi saya bisa menyampaikan bahwa ini suasana jadi sudah menjadi pintu perkotaan ini sudah menjadi selain tempat wisata masyarakat sekitarnya juga menjadi pintu untuk masuk para TNI dan Indonesia dari Malaysia dan kebetulan RRI Entikong ini sangat dekat dengan pintu perbatasan luar negeri itu Pak Ganjar. Jadi sekitar 10 menit dari 10 menit. Pak Ansori, itu biasanya yang disiarkan berita tentang apa di perbatasan itu? Kan kita berhadapan dengan negara lain ya. Baik. Jadi memang pendengar kita di sini Pak Ganjar mayoritas itu petani, ada yang berkebun, ada yang bertani, ada yang berladang. Jadi kita lebih memberikan informasi kepada pendengar kita itu informasi-informasi yang terjadi di lokal Entikong sendiri, kemudian regional dari Pontianak dan juga nasional. Bahkan juga siaran luar negeri dari Jakarta kami siarkan setiap hari itu selama 3 jam Pak. 3 jam. Pak Ansori, itu kalau petani ada problem-problem pertanian mereka, sebenarnya radio bisa nggak ya menjadi fasilitas temukan ya petani dengan penyuluh, dengan pedagang barangkali, atau barangkali dengan pemerintah sendiri. Bisa nggak? Ya, jadi sangat bisa Pak Ganjar. Jadi memang kami sendiri di RRI juga setiap hari itu memang ada ruang informasi terkhusus untuk baik itu pertanian, kemudian perikanan dan juga perkebunan dan lain-lain. Dan kami juga sudah bekerja sama dengan salah satu beberapa dinas di sini, baik itu dinas pertanian, kemudian karantina hewan, karantina perikanan. Nah itu setiap hari kami menyampaikan informasi-informasi terkait dengan penyuluhan itu Pak Ganjar. Wah keren. Makasih Pak Ansori. Ini saya usul aja buat teman-teman semuanya yang sekarang lagi ikut nge-zoom bareng-bareng ya. Ini kan idenya bagus nih Pak Ansori ini ya. Kita bisa menyiarkan komunikasi dengan pemerintah. Boleh loh sebenarnya Persada ID ini kita angkatlah ya problem-problem dari daerah-daerah. Lalu pada saat itu kita buat siaran untuk bareng-bareng kita omongkan, lalu ada konsultasi langsung. Nanti kita bisa membawa aktor-aktor, ada orang yang sudah sukses di pertanian, di UMKM, cara berdagang, mungkin masuk digital marketing begitu ya. Ada yang packaging, terus kemudian kita persatukan. Waktu dulu saya teman-teman di Kupang ya, ketemunya juga dengan virtual, ternyata mereka bisa menghasilkan produk yang bagus. Kita beli dari Lampung juga sama. Nah mungkin di perbatasan butuh kita bantu. Maka sekali-kali nanti kita carikan narasumber ya Pak Ansori ya. Siap Pak Ganjar. Oke, baik. Makasih Pak Ansori. Kita carikan narasumber, kita ngobrol. Terima kasih. Ya, kali-kali lah kita juga bareng-bareng kita berkunjung untuk melihat kondisi-kondisi mereka. Tapi by the way nih Pak Ansori, siaran di situ kerasan apa enggak? Sangat kerasan Pak. Oh yang benar, ini mungkin ada di rootnya ngomongnya kerasan. Jadi memang suasana sekarang sudah jauh lebih bagus Pak Ganjar. Karena pertama masyarakat juga sudah setiap hari mendapatkan informasi terkait pembangunan di daerahnya, pembangunan regional, nasional. Kemudian juga suasana di sini sekarang sudah tidak seperti dulu lagi, sudah lebih maju dibanding beberapa tahun yang lalu. Oke, wah keren ini. Kan kita jadi tahu ini kalau informasinya gini kan. Nanti audio visualnya barangkali dari para jurnalis ya, kawan-kawan anggota Persada, teman-teman RRI, kita kan bisa kerjasama, kita sharing. Nah, nanti gambar
sekarang bisa kita tonton. Nah, kita aja membuat konten ya, jadi konten kreator. Makasih Pak Ansori, sehat selalu. Sama-sama Pak Ganjar. Kita geser sekarang ya. Wow, ada ya. Wah, ada mau tanya ini dari Suara Murung Raya. Oke, kita jeda dulu sebelum kita tanyain. Siapa ini? Ini. Murung Raya, Kalimantan Tengah. Oke. Selamat siang Pak Ganjar. Ya, selamat siang, Bro. Ya. Wah, ini kelihatan wajahnya. Oke, sambil kenalan. Semura. Semura. Gimana? Silakan. Dengan siapa ini, Bung? Nama saya Reza. Reza. Ya. Jadi di radio ini kita sebagai direktur operasional. Direktur operasional. Wah, luar biasa. Oke, Bung Reza, apa pertanyaannya? Jadi begini, kami sangat berbangga Mas Ganjar dengan Radio Suara Murung Raya ini, karena kalau untuk kawasan Kalimantan Tengah, kami adalah termasuk leader yang mendapatkan izin sebagai lembaga penyiaran publik lokal. Nah, perlu kami sampaikan ke Pak Ganjar bahwa kami adalah merupakan salah satu Kabupaten Pemekaran di Kalimantan Tengah, dan luas wilayah kami sekitar 23.700 km persegi. Wah, luas sekali. Yang paling utara Kalimantan Tengah, Mas Ganjar, dan di sebelah utara kami berbatasan dengan Kalimantan Timur. Bahwa Kutai ini adalah calon ibu kota negara, ya kan? Nah, jadi di sini kami merasa bahwa peran radio ini sangat penting. Nah, untuk itu kami boleh berbangga karena Radio Suara Murung Raya ini sangat disupport Pak Ganjar oleh pemerintah daerah dan DPRD. Dan tentu dengan disupport ini kami sudah mendapatkan izin ini, bahkan sudah 1 kali perpanjangan, Mas Ganjar. Dan untuk PPP tetap kami sampai dengan tahun 2025. Sekarang apa, Bung Reza, yang masih menjadi PR besar atau masih jadi masalah apa? Siapa sharing kan untuk menyelesaikan? Apa, Bung? Betul. Yang menjadi problem itu adalah undang-undang penyiarannya itu, Mas Ganjar. Oke, kenapa undang-undangnya? Undang-undang penyiaran ini yang memang sampai sekarang kita masih menunggu ini. Ya, Oke. kalau kan katanya mau direvisi. Nah, sementara kalau kita mengacu dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 itu, memang problem kita banyak daerah yang tidak bisa mengejar, Mas Ganjar. Karena? Mengejar manajemen radio sesuai dengan ketentuan Undang-Undang 32 tersebut. Sebagai contoh, misalkan radio itu harus ada dewan pengawas, radio itu harus ada direktur utama. Nah, sementara problem kami seperti kami yang ada di Kabupaten Pemekaran ini kan, artinya mungkin secara dana pemerintah daerah masih belum mampu untuk membuat manajemen manajerial semacam itu. Oke. Jadi bagaimana misalkan kalau di undang-undang itu nanti untuk aspek manajemennya ini lebih dipermudah dalam hal kita dalam hal kepengurusannya, begitu Mas Ganjar. Oke, bisa ditangkap Bung Reza. Jadi gini, ini mumpung semuanya mendengarkan ya, kita siap-siap nanti di awal September ini kita mau ketemu ya. Tolong seluruh persoalannya di list, di daftar. Nanti kita akan ngomongkan, umpama tadi, wah kami baru Pemekaran Pak, manajemennya tidak mungkin, ya personelnya masih kurang. Nah, nanti kita minta, kalau perlu kita minta kondisi-kondisi yang seperti ini, minta diskresi. Sehingga ada tindakan afirmasi, agar daerah-daerah itu ya lebih luas lah. Kan ini penyiaran, karena kondisi-kondisi masih baru, ketidakmampuan masih banyak, maka untuk daerah-daerah seperti ini nanti kita usulkan. Sehingga nanti kita siapkan tim agar bisa mendorong lebih cepat ya. Ini pengurusan perizinan tadi pertanyaan nih. Kalau betul. PPL
agak dipermudah. Oke, makanya nanti saya ngomong. Nanti saya yang bicara sama Pak Menteri sehingga kita lebih gampang ya. Itu ya Bung Reza ya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih ya. Ini dari Murung Raya. Sekarang kita pindah dulu. Wah, ini ke timur ini ada dari bentar Kirom ya. Kirom. Dari Kirom. Apa ini? Capstar Radio. Ada Kirom? Kirom. Mana ini? Selamat sore. Pak Lumbardus. Selamat sore beliau. Selamat sore kakak. Apa kabar kakak? Kabar masih tetap sehat walafiat, api-api wae menurut wong Jawa. Api-api wae. Nah, hebat api-api wae. Nah, saya mau tanya ini, Bung. Ya, kita mau tanya nih, Bung. Kalau yang di sana pendengar radio cukup banyak nggak? Ya cukup banyak Pak Setio. Itu kami di daerah perbatasan ya lumayan karena memang media ini sangat berpengaruh buat mereka di daerah perbatasan berdasarkan topografi yang tadi mungkin kalau kami pakai radio off air-nya dulunya yaitu mungkin jaringannya terbatas karena terbentur dengan daerah gunung lain-lain semua. Tapi setelah kami gunakan streaming lain-lain mungkin bisa terdengar sampai di batas bahkan sampai di negara tetangga di Papua Nugini pun ada yang request lagu dari sana di radio komunitas kami begitu Pak. Woi, Bung Lumbardus, biasanya di radio komunitas yang diobrolkan apa yang paling menarik dibicarakan oleh pendengar barangkali? 4 tahun sebelumnya Bupati kasih kesempatan kami untuk ambil dialog pejabat baik di tingkat distrik, kecamatan sampai dengan pejabat SKPD tiap minggu sekali untuk mereka sampaikan program kerja mereka di sana karena kerjasama antara radio dengan ini Bupati sekitar sebulan sekali dan wakil Bupati. Itu ada interaksinya dengan masyarakat nggak? Kita buka layanan telepon langsung sehingga pejabat yang bersangkutan langsung mungkin ada kantor balik dari masyarakat dalam dialog tersebut. Kira-kira bagaimana ini program yang disampaikan, terus tanggapan dari masyarakat kita buka layanan telepon langsung. Wah, keren. Jadi kalau radio komunitas ini bisa, menurut saya bagus. Sehingga kalau pada live begitu siarannya, ada telepon, ada WA, ada medsos, sehingga langsung berinteraksi. Sehingga problem masyarakat akan bisa diselesaikan. Di radio komunitas ada nggak acara yang paling disukai dari komunitas itu? Yang paling hiburan aja karena mereka di sana jauh dari kadang di ini sudah sering ya pingin dengar lagu lah. Apa lagunya? Biasanya yang paling ramai apa kakak? Kadang-kadang kita masukkan itu mix sampai dengan daerah Jawa, Sumatera karena di daerah kami ini mungkin didominasi masyarakat miniatur Indonesia lah di daerah Kabupaten Kirom ini kan daerah transmigrasi. Oh iya, di sana lagu Ojo Dibeda-Beda ke Ojo Dengge itu nggak? Terkenal nggak di sana? Apanya belum? Belum ya? Waduh, ini nggak nonton TV nih. Itu yang kemarin si Farel itu, saya lagi di Boyolali karena penciptanya orang Boyolali itu ya. Yang lagu Ojo Dibanding-banding gitu. Belum. Sudah dinyanyiin kiri kanan sama anak-anak di jalan gitu sudah. Oke, nanti dulu kita tanya. Kakak Lumbardus bisa nyanyi nggak itu? Maklum wong ngireng Pak. Wong Jawa lagu Jawanya yang wong ngireng nggak bisa itu paham dengan. Aduh. Tarik. Maka ini kalau bisa kan kayak kakak Lumbardus ini kan bisa putar tadi banyak lagu ya. Jadi kalau bisa disampaikan kepada masyarakat bisa saling nyanyi nanti kan. Tuh ada dari siapa ini? Bu Indah dari Humasi JRKI ini. Ini suruh Lumbardus nyanyi dong gitu. Duet dengan Mas. Oh mau duet sama saya. Bisa nyanyi nggak Kak? Kakak? Bisa. Apa? Lagu apa kakak? Lagu
Jawa belum ini kalau lagu Papua ya Mas. Lagu Papua apa? Lagu Papua yang terkenal? Hitam kulit keriting Rambut rambut saat aku Papua. Terus? biar nanti langit terbelah, jerkai tetap di udara. Wah, oke, Bung Lembardes terima kasih. Kemarin saya waktu di Unsur di Purwokerto, di Universitas Sudirman itu ada anak-anak dari Papua soalnya. Jadi waktu saya suruh nyanyi itu, apa namanya, rambut keriting, apa? Hitam kulit keriting rambut. Hitam kulitku keriting rambutku gitu ya. Aku Papua gitu ya. Iya, iya. Aku bisa. Nanti Bung Lem ojo dibeda-beda ya, ojo dibanding-banding ya. Oke, Bung, terima kasih, Bung. Oke, Ya. Oke, ini satu lagi tadi yang belum. Wah, ini perbatasan nih. Bupati Mapi. Wah, Pak Bupati Mapi, Michael Gomar. Wah, ini perbatasannya dengan Australia, men. Oh, Australia. Pak Bupati ada? Cek. Ya, Pak Ketua siap. Sabdap. Jadi ini perbatasan dengan Australia. Ya, dari sisi darat dan juga lautan masih ada perbatasan dengan Australia. Oh gitu. Gimana kalau radio di perbatasan itu ada problem nggak? Umpama dia lebih banyak menerima informasi dari negara tetangga atau kita lebih progresif menyiarkan gitu, Pak Bupati? Ya, Pak Ketua. Sementara untuk Kabupaten Mapi sendiri kita masih relay bersama-sama dengan RRI dari Merauke, dari Kabupaten Merauke. Tetapi untuk informasi dan juga penyiaran yang selama ini berjalan cukup baik dan bisa didengar secara langsung oleh masyarakat, secara khusus di Kabupaten Mapi dan beberapa kabupaten tetangga. Tetapi juga masih ada kendala-kendala lain karena letak geografis yang cukup susah, sehingga kita masih membutuhkan beberapa perangkat-perangkat tambahan yang nanti akan dikembangkan di tahun anggaran 2023. Begitu juga dengan dukungan dari pemerintah daerah untuk pengembangan penyiaran radio publik di Kabupaten Mapi. Wah, ini senang sekali nih pasti, Pak. Ini Kominfonya senang, radionya senang ini karena bupatinya dukung penuh ini. Ini kayaknya kita mesti ke Mapi juga ini kalau gini. Ini menarik ini. Kita mesti ke Mapi ya. Pak Ketua. Para penyiarnya, Pak Bupati ya, para penyiarnya, pengelola radionya itu cukup terbuka nggak komunikasi dengan Pak Bupati? Atau takut-takut mereka? Yang mana itu? Cukup terbuka dan mereka menyampaikan hal-hal dan juga kendala-kendala dalam penyiaran dan komunikasi sangat baik bersama-sama dengan Dinas Kominfo Kabupaten Mapi. Dan mereka luar biasa walaupun masih dalam proses tahap pembelajaran tetapi tetap kita berkomitmen untuk meningkatkan layanan jaringan dan juga penyiaran kepada masyarakat di Kabupaten Mapi karena kami merasa bahwa LPPL atau radio publik yang ada menjadi pemersatu kita, pemersatu masyarakat bersama-sama dengan pemerintah sehingga pemerintah juga dapat menyampaikan informasi pelayanan dan juga pembangunan pelayanan publik kepada masyarakat dan menjadi bagian untuk menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Wah, mantap. Tapi ngomong-ngomong nih, Pak Bupati. Umpama kalau pas siaran ada rakyat yang protes sama bupatinya itu kira-kira apa itu pengelola radionya dipecat nggak itu? Kalau untuk protes, saya pikir itu wajar saja Pak Ketua, karena pemerintah harus mendapatkan protes ataupun kritikan dari masyarakat untuk melakukan perubahan pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat. Ini teman-teman, saya mau cerita nih soalnya Pak Michael Gomar ini keren menurut saya. Jadi kemarin banyak yang takut ini Pak Bupati. Waduh Pak, kalau kita gak kritis takut juga sama bupatinya. Wah, kurang mendukung, wali kotanya kurang mendukung. Sebenarnya di acara ini rasa-rasanya banyak semua yang ingin membantu, kepingin mengembangkan pengelola regional. Ini masih menurut saya bagus Bupati Pak Michael Gomar.
kalau nanti buat pelatihan-pelatihan, saya titip ya kawan-kawan yang ditugaskan mengelola radio bisa dibantu ya. 100% 1000 ya. akan membantu dan akan mendukung. Untuk kegiatan bulan September kami siap hadir. Dan juga untuk kegiatan pengembangan di tahun anggaran 2023 kami siap mendukung untuk penyebarluasan informasi pembangunan melalui radio publik yang ada di Kabupaten Ngapi. Oke, kalau begitu Pak Michael Gumar kita undang ya ke Jawa Tengah ya. Siap. Cocok. Wah, makasih. Makasih Pak Bupati, selamat bertugas. Wah, ini dukungannya luar biasa ini. Bupati senang Kami juga banyak. Izin Pak Ketua, kami juga menanti kehadiran Bapak Ketua di Papua Selatan. Oh, siap. Siap. Wah, kita senang juga ke sana. Tapi dimasakin papeda ya? Siap. Papeda kuah kuning. Oke. Makasih Pak Bupati, sehat selalu ya. Ya, terakhir teman-teman, mohon maaf karena saya habis ini harus lari-lari lagi. Ini karena ada RRI-nya. Ini mesti kita ajak bicara ini RRI-nya. Biar semuanya bisa belajar, berlatih. Pak Indrasmo mana Pak Indrasmo, masih di? Ya Mas Ganjar. Pak Dirut, wah ini loh teman-teman ini sebenarnya semangat banget, kepingin banget maju, tapi mungkin ada keterbatasan. RRI ini kan ya sekali di udara tetap di udara lah gitu ya, dengan programnya yang sekarang makin keren. Bisa nggak ya Pak Indrasmo sharing dengan kawan-kawan di daerah agar capacity building bisa dilakukan? Cerita dong, biar teman-teman terbantu. Saya nggak punya ilmu radio, saya yang tahu hanya mendengarkan, kadang-kadang jual radio gitu dulu. Baik Mas Ganjar. Jadi, Mas Ganjar, jadi memang radio itu punya kekhususan seperti yang disampaikan Mas Ganjar tadi. Radio itu punya kekuatan dalam membicarakan masalah-masalah lokal ya, mengumpulkan orang-orang lokal. Kemudian radio itu akan membuat orang merasa dekat gitu ya. Jadi itu kelebihan radio. Dia bisa mengumpulkan stakeholder untuk membicarakan persoalan-persoalan daerah ya. Itu bisa langsung diangkat, kemudian membuat solusinya itu langsung bisa dikemukakan begitu Mas Ganjar. Itu kelebihan radio. Nah, RRI ini kita ini kan punya sekitar 67 stasiun radio. Dan kita punya hampir 40-an stasiun produksi. Nah, kemarin ini kita meresmikan stasiun produksi di Tanjung Balai, Mas Ganjar, di Medan. Oh, Tanjung Balai Karimun. Iya, di Sumatera Utara. Iya. Jadi termasuk wilayah 3T juga. Jadi penting sekali kita ini, RRI ini kan punya marwah untuk membangun kesadaran berbangsa, membangun rasa cinta tanah air dan bangsa, Mas Ganjar. Jadi jam 10 pagi kita ini kan sudah menyiarkan lagu Indonesia Raya, kemudian lagu Dirgahayu Indonesia. Jadi ini hal penting sekali, ini marwah RRI sebagai radionya, medianya Republik. Dan kemudian kita juga mendorong siaran UMKM, Mas Ganjar. Karena kita berkepentingan supaya kita bisa terlibat dalam mendorong pembangunan nasional, mendorong pembangunan daerah melalui siaran-siaran kita, Mas Ganjar. Jadi ini yang model yang bisa dilakukan teman-teman FPPL. Toh teman FPPL juga kalau nggak salah juga merilai sebagai nilai dari program-program kita, Mas Ganjar. Dari program-program kita, Mas Ganjar. Mas Indrasmo, buat model-model jadi pola kerjasama ini kan banyak nih ya, penyiar-penyiar yang sendiri gitu. Ini top. Izinkan nggak kalau nanti mereka kita minta training, luring maupun daring gitu, izinkan nggak? Kita bisa melakukan building. Ya, nanti kita main. Kemudian membuat berita, ini banyak teman-teman kita yang siap untuk sharing, Mas Ganjar. Oke teman-teman, kalau saya bicara nggak usah banyak-banyak ini ya, udah usah banyak-banyak, udah jelas semua. Ketika kita komunikasi dengan para pengambil keputusan udah jelas, maka kami makin semangat untuk menyiapkan program. Mudah-mudahan di awal September, Mas Indrasmo siap ya menjadi salah satu narasumber ya. Siap. Tapi nggak dibayar loh. Ini sumpah. Siap, pasti untuk merah putih Mas Ganjar. Oke, mantap teman-teman. Pokoknya enggak. Tapi itu teman kita semua ini enak ini pokoknya. Maka teman-teman, saya menyampaikan terima kasih. Saya senang hari ini bisa ngobrol pemanasan lebih dulu. Di sini cukup banyak ya. Tadi ada lagi dari Purwo, dari Cilacap dan seterusnya.
Dan kemudian tentu tidak bisa kita lupakan nih ya, karena banyak radio-radio di perbatasan yang menjadi apa ya, bagian terdepan kita. Maka saya minta, ini saya nggak tanya, tapi saya minta pengarahan ini. Minta pengarahan ini. Ini biasanya tadi obrolannya agak santai, tapi mengena, poinnya kita dapat, kita siapkan program. Nah ini kita minta harapan pengarahan, karena di sini ada Pak Goodman. Ini orangnya orang baik namanya, Goodman gitu kan. Pak Goodman Nainggolan, ini orangnya pasti good gitu ya. Nah Pak Goodman, ini teman-teman ini semuanya siap ini untuk memberikan informasi-informasi yang the best dengan dedikasi yang luar biasa. Pak Goodman, kalau di wilayah perbatasan ini pesan Bapak buat kami-kami yang menyelenggarakan penyiaran di level lokal ini apa ini Pak Goodman? Silakan. Apa ini Pak? Silakan. Terima kasih Pak Ketua Umum Persatuan Radio TVRI Publik Daerah dan seluruh Indonesia. Ganjar, Bapak sekalian LPPL seluruh Indonesia, termasuk JRKI dan seluruh peserta Sarasehan dan Tumpangan Nasional. Jadi yang tadi disampaikan oleh Pak Ketua Umum dan termasuk juga Bapak Ibu sekalian peserta, kami ingin menyampaikan ketika BNPP hadir 2010, maka sejak dari awal kami menyadari keberadaan dan keadaan TVRI ini, RRI ini sangat krusial. Sehingga di 2010 kami langsung membuat kesepakatan bersama. Waktu itu direkturnya adalah Bu Rosarita Niken Widyastuti 2010. Jadi bagaimana kemudian masyarakat di perbatasan, karena kami menyadari benar salah satu di perbatasan itu adalah informasi. Maka salah satu menjadi program di kita itu dari permasalahan itu ada aspek kelembagaan, ada pengelolaan perbatasan negara dalam koridor informasi dan termasuk itu pengelolaan dan bagaimana yang terakhir lagi, bagaimana tadi disampaikan adalah kemudian juga mensejahterakan perbatasan. Tadi yang ada dari Entikong, Radio Entikong tidak jauh dari kita di PLBN Entikong itu, PLBN itu kita jadikan sebagai epicentrum pertumbuhan ekonomi dalam rangka meningkatkan dan menumbuhkan kecintaan kepada Indonesia. Jadi selain informasi atau selain tadi yang sudah disampaikan bahwa pendengar dari TVRI itu segmented dan termasuk solutif, maka kami yang mengelola di perbatasan negara menyadari benar TVRI dan RRI itu kita dorong supaya peningkatan dan juga keberadaan di perbatasan semakin eksis. Oke, terima kasih Pak Goodman. Pak Goodman, sebentar. Biasanya di perbatasan tuh informasi apa ya? Ingin di-share sama pemerintah itu apa Pak? Apakah cerita kebutuhan bahan pokok, energi gitu ya, atau problem hankam barangkali ya, atau mungkin problem-problem sosial, ada nggak Pak yang menjadi perhatian dari Badan Pengelola Perbatasan ini? Ya, terima kasih Pak Ketua Umum, Mas Ganjar. Jadi kembali kira-kira seperti apa yang kira-kira kita dikemas oleh BNPP. Jadi bagaimana kami juga di BNPP ini mendorong pemberdayaan masyarakat desa terdepan dalam menjaga dan memelihara perbatasan negara. Nah, karena selama ini dapat diinformasi yang hoax atau apa dan sebagainya, patoklah dipindah dan seterusnya informasi yang tidak akurat tersebut, sehingga ini yang kita sampaikan. Jadi ini kita dorong juga keberadaan dan kehadiran dari radio menyampaikan informasi kepada masyarakat di perbatasan secara komunikatif dan informatif serta tepat sasaran. Jadi masyarakat di perbatasan dapat informasi yang akurat. Ini melakukan itu. Jadi masyarakat di perbatasan tadi untuk memperoleh informasi dengan baik. Oke, Pak Goodman, terima kasih sekali. Ini makin jelas. Saya kira daerah-daerah di perbatasan yang terdepan terluar ini mesti kita eksploitasi dalam arti keberhasilannya bisa kita bantu, kita sharing apa
agar kemudian wajah kita yang paling depan itu wangi gitu loh, wajahnya paling cantik. Jadi ada usulan dari beberapa orang yang nanya nanti di Persatuan Wartawan sertifikasi, oke, saya setuju. Ada juga yang nanya ini kalau kepala daerahnya nggak support, oke. Nanti kemudian ke saya, kepala daerah yang nggak support, masalahnya apa, saya coba ikut komunikasi, nanti ketua harian bisa bicara ya, Mbak Rita mungkin bisa mengkoordinasikan nanti ya, kita ngobrol, kalau perlu kita datengin satu-satu, kita ngobrol gitu ya, terus kemudian kita bicara bagaimana menyelesaikan tadi, kelembagaan, keuangan lah, terus komitmen. Tapi kalau tadi dengerin apa namanya Pak ya, nanti kita jadikan contoh lah bagaimana dukungan-dukungan. Tapi teman-teman mesti profesional loh ya, harus profesional, nggak bisa main-main, nggak bisa lida-lidi bahasanya, lida-lidi apa ya itu ya, pokoknya harus serius lah gitu ya, harus serius. Nah tentu saja ada jaringan radio komunitas itu juga penting, ada RRI, ada kita lah ya, Persada ID yang bergabung, ada jaringan radio komunitas. Kemarin saya ketemu, saya lagi pinjem di Pak Bupati Boyolali ini, kemarin radio komunitasnya keren karena teman-teman dari Jepang aja hadir. Jepang hadir ngobrol, menurut saya bagus banget. Artinya itu bisa kita jadikan sebagai satu materi nanti untuk kita share secara bersama-sama. Teman-teman, mohon maaf, saya harus mengakhiri ini. Tentu waktu kita masih banyak untuk diskusi, tapi ini gongnya ya, karena pandemi sekarang sudah mulai menurun, tapi kita akan create nanti untuk pertemuan-pertemuan luring. Kita harapkan teman-teman bisa hadir. Insya Allah ada banyak kesempatan ketika kita berkeliling, nanti kita bisa informasikan. Mungkin Pak Indrasmo juga bisa keliling, mampir ke radio, terus kemudian siaran. Ada bupati-bupati yang hebat-hebat, inovasinya bagus, siarkan. Teman petani, UKM, atau masyarakat ya berprestasi, siarkan. Ya, dan teman-teman di JRKI juga apa namanya meneruskan. Nanti saya siapkan konsepnya, tinggal Bapak Ibu nanti setuju atau tidak, agar kita bisa apa namanya menyebarkan lebih banyak. Ya, seperti multi platform itulah, seperti multi platform. Oh, ada lagi yang nanya ini. Bagaimana daftar radio komunitas ke Persada? Lah, telepon aja itu. Dari tadi harapan sing daftar ini. Oh, ngono kok repot ya toh. Gampang pokoknya dibikin gampang. Dibikin gampang. Bikin Dr. Aziz, terima kasih sudah berkenan menjadi host. Teman-teman, Mbak Eno yang mengaksi lapangan tadi yang dari Mentawai ya. Terima kasih semuanya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Saya dulu karena selari ke tempat berikutnya. Saya doakan sehat. Kita akan bertemu lagi. Mudah-mudahan nanti acaranya di Jawa Tengah bisa hadir semuanya. Salam untuk kawan-kawan semua. Sehat selalu, semangat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mas Ganjar sudah menyempatkan untuk berbincang dengan teman-teman seluruh Indonesia dan punya peranan yang luar biasa di daerah-daerah yang terpencil, terbelakang, terdepan. Dan mudah-mudahan kita selalu semangat untuk menyatukan Indonesia. Mudah-mudahan bersama dengan Pak Ganjar tetap sehat, bisa memimpin. Istilahnya mungkin ke depan mudah-mudahan belum memimpin Indonesia ini sehingga Indonesia bisa lebih maju dan istilahnya renda kampanye. Makasih semuanya, makasih. Dan tetap semangat Pak Ganjar dan pantang menyerah untuk menjaga Indonesia. Begitu ya Mbak Eno dan Mbak Tina. Baik, terima kasih Mbak Eno, Mbak Tina. Sama-sama Bapak matur nuwun Mas Ganjar dan juga Wali Kota Magelang Dr. Aziz. Dan memang terima kasih sekali juga buat para narasumber ya. Semuanya bersemangat untuk selalu menghidupkan dan mengembangkan radio-radio terutama yang berada di kawasan perbatasan ya. Karena melalui radio kita bisa menjaga Indonesia. Iya, Tina, tadi kita sudah bersama ya mendengar statement dari para narasumber ya. Tentunya ini sungguh luar biasa, keren karena mereka bisa menggelorakan semangat kita untuk bisa menjaga Indonesia. Iya, betul sekali Eno. Meskipun acara ini digelar secara
secara virtual, namun terasa keakraban yang nyata ya. Seolah kita menggelar acara ini secara langsung di suatu tempat. Ini karena Eno ada rasa keterdekatan kita di antara kita sebagai bangsa Indonesia. Ya, betul Tina. Keberagaman yang kita miliki ini merupakan kekayaan aset bangsa yang harus kita jaga dan pertahankan tentunya. Oh sekali. Eno, sebelum kita tutup nih, No. Mhm. Mohon izin mau menyampaikan salam buat Pak Ganjar juga, walaupun sudah ditutup Aha. ya. Dari Bupati Mentawai yang saat ini melakukan kunjungan Kecamatan Sibur yang terdampak gempa kemarin. Aha. Ya. Iya. Terima Baik Tina. kasih. Bapak Ibu, dengan berakhirnya sarasehan tumpengan tadi, maka berakhir pula lah acara siang ini dan kita akan bersama-sama menuju ke acara Ramatama virtual yang akan dipandu oleh Wakil Sekretaris Jenderal 2 Indonesia Persada ID, Ibu Rita Zulkarnain. Ya, semoga dengan acara ini kita semakin dapat menjaga keutuhan Indonesia dengan mencintai tanah air, membina persatuan dan kesatuan bangsa dimanapun kita berada. Dan saya Eno Untari ngaturukun matur nuwun sanget dumateng Bapak Ibu semuanya. Dan saya Martina Daudau mewakili seluruh panitia penyelenggara. Mohon maaf bila ada kalimat atau candaan kami yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Luar biasa, aplaus untuk kita Terima semua. kasih. Berilah Selamat.